Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muwahid Sulkan dengan NIM D1A020154, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, kelas L. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dalam manajemen atau manajemen planning. Fungsi perencanaan atau planning adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Planning atau fungsi perencanaan juga adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tentu perencanaannya yang dilakukan pun berbeda. Namun secara umum, tujuan perusahaan melakukan perencanaan karena yang pertama, perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dalam merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan mengarahkan direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Manfaat perencanaan. Fungsi planning memiliki beberapa manfaat, yaitu hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Yang ketiga, perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir. Yang kelima, pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif, dan efisien. Yang keenam, penyimpanan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin. Yang kedelapan, mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan. Yang kesembilan, sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan. Yang terakhir, memudahkan pengawasan. Selanjutnya, kegiatan fungsi manajemen perencanaan. Kegiatan pokok yang dilakukan planning adalah: yang pertama, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang terakhir, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Demikianlah presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.